Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bolo, kali ini kita akan ditemani oleh jamaah dari Mushola Al-Jannah Surabaya. Dan tidak lupa Fikri juga ingin menyapa Bapak Ustadz satu ini yang selalu setia menemani kita setiap hari, yaitu Ustadz Haji Mustafa Bisri Iswid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kayaknya tambah seger aja ini Ustadz ya, tiap hari. Tetap. Iya, baiklah kalau setiap hari Majelis Taklim menyuguhkan tema-tema yang sangat bermanfaat bagi kita karena semuanya akan dilihat dari sudut pandang Islami. Kali ini pun juga begitu karena tema kita hari ini adalah tentang dukun. Nah, sering dengar dukun ya, dukun atau meramal nasib. Nah, ini bagaimana ini Ustadz? Baik Mbak Fikri, jamaah Mushola Al-Jannah, Kento, Kendang Sari, Tenggilis Mejoyo, Surabaya maupun Bolo Arek TV, Bolo Arek TV Surabaya dimanapun Anda berada, Rasulullah SAW sudah memberikan sabdanya, man ata arafa au kahinan fasadaku bima yakulu faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, Imam Al-Hakim. Siapa yang pergi pada tukang ramal atau dukun lalu percaya pada keterangannya, berarti telah kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bertentangan dengan yang diturunkan tidak lain yaitu Al-Qur'an. Mestinya kalau ada problem apapun itu larinya kepada Allah. Ambil air wudhu, sholat sunnah. Misalnya pas nggak berjamaah, misalnya nggak waktu sholat duha, sholat sunnah mutlak 2 rakaat, atau sholat sunnah hajat apapun, entah nasib masa depan nggak jelas, kadang-kadang kasihan, wis apa itu ngelompokno itu koran banyak, lowongan diisi misalnya, kemudian ngelamar ke sana nggak dapat. Mestinya justru bukan lari ke dukun, minta diramal dan sebagainya, tapi lari kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya. Sebab kalau kemudian percaya ini Rasulullah Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam ini murko, saestu muring-muring, bahkan sama aja pelecehan, bahkan apa dikatakan kafir terhadap apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di satu hadis yang lain, tidak percaya pun itu puasanya, ibadahnya, sholatnya 40 waktu itu tidak diterima. Naudzubillah. Morodok gak percaya loh, ibadahnya gak keterima 40 hari. Naudzubillah. Makanya balik lagi, agama itu sebenarnya untuk solusi. Agama itu bukan doktrin, paradigma, marono apa ditendeni dan sebagainya, tapi problem apapun kembali kepada agama. Iya, baiklah. Sepertinya ini renungan yang besar bagi kita ya, karena rupanya tidak mempercayai sekalipun itu juga sudah termasuk dosa kalau kita datang. Iya, tapi perbincangan kita ini tausiah pada hari ini tentang dukun atau meramal nasib akan kita lanjutkan sebentar lagi. Jadi yang punya pertanyaan atau yang ingin apa ditunda dulu ya, karena nanti kita akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Terima kasih Bolo, masih tetap setia menyaksikan acara Majelis Taklim tentunya di Arek TV. Dan kali ini tema kita adalah dukun atau meramal nasib. Kalau tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Ustadz, ini sekarang penjelasan lebih banyaknya, lebih detailnya tentang meramal nasib atau dukun.
Nah tapi Ustadz, kalau sekarang lagi ngetrennya itu ya, di kalangan remaja itu zodiak Ustadz. Itu kan ramalan bintang itu juga nggak boleh ya Ustadz? Nggak boleh, jadi apakah kita hidupnya hanya tergantung oleh selembar kertas itu? Padahal jelas Allah berfirman, innallaha la yughyiru biqaumin hatta yughyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib hambanya kecuali hamba tersebut, bukan karena zodiak dan sebagainya. Lihat diangen-angen, Mbak. Apa itu setahun itu kan hanya 12 bulan. Iya, betul. Bintang aja 12. Berarti nasibnya hanya 12 jenis saja itu. Jadi tidak nalar juga itu. Iya. Nah, makanya setiap orang tidak sama. Kekuatan imannya percaya pada Allah tidak sama, tauhidnya tidak sama. Ada juga yang gampang gelincir itu tadi. Karena mungkin sudah ikhtiar maksimal, kadang-kadang Allah disalahno. Ya korek, wis ikhtiar macam-macam rek. Jadi Gusti Allah harus sabar arek. tuh sebenarnya. Iya. Itu diantaranya. Iya, tapi kalaupun tidak membaca, maksudnya kalaupun tidak mempercayai tapi tetap membaca gitu Ustadz. Nggih, misalnya baca apa tadi? Yang zodiak itu tadi loh. Kalau misalnya dihindari aja, karena itu tidak begitu. manfaat. Baca sesuatu. Sekarang saya bertanya, kalau membaca zodiak, katakanlah misalnya disempatkan, apakah sampean juga nyempatkan sehari semalam itu baca Al-Qur'an? Ayo. Nah itu yang jadi bahan renungan itu Ustadz. Seandainya Allah itu subhanallah ya, mungkin wujud seperti kita, dikasih surat oleh orang yang berjasa pada kita, kemudian justru dikesampingkan tidak pernah dibaca, sementara hal-hal yang tidak ada nilai ibadahnya justru dibaca, ya tersinggung. Ojo Gitu ya. ngono. Kita ngaji di sini, seandainya sing jagongan kesinggung, mulai. Misalnya begitu. Jadi seyogianya balik lagi, agama itu solusi, jangan sampai kemudian kita pergi ke dukun. Iya, itu tadi lari ke dukun. Naudzubillah. Jadi kalau ada pepatah cinta ditolak dukun bertindak, itu malah salah besar ya. Hanya dukun aja. Cinta ditolak guyonan saya. Orang sekarang itu tidak perlu bawa ke dukun. Iya, terus. Biasanya wanita, Amit ya jangan tersinggung yang wanita. Biasanya sederhana kok sebenarnya. Sampai wanita semua itu minta mencari pria cuma satu syaratnya. Gimana? Pria yang berkepribadian. Hati rumah pribadi, mobil pribadi, apapun pribadi itu tertarik. Daripada aku jaga nopo donome jelekete wis ngono ae rame ae. Kayane tok tentang petenteng ya. Padahal beda menten nyilih. Lek kredit gak apa-apa. Nyilih. Lampion nyilih cacake. Tapi kalau udah terlanjur gitu gimana ya Ustadz ya? Udah terlanjur pergi ke dukun terus sampai tengah-tengah sadar wah ini dilarang ini sama Allah. Ya kembali kepada Allah, kita istighfar, kita tobat. Kemudian apa? Ya tidak akan mengulang lagi janji sama Allah. Intinya tobat itu kalau istighfar saja itu kan yang tobat cuma lesannya saja. Seyogianya dengan hati jiwa raga semuanya tidak akan ke arah, bahkan ke arah itu pun tidak akan terjadi ke arah dukun, apalagi ke dukun itu tadi. Iya, baiklah. Perbincangan kita ini masalah dukun atau meramal nasib akan kita lanjutkan. Jadi jangan kemana-mana boloh, tetap di Majelis Taklim Arek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Tetap di Majelis Taklim Arek TV dan bersama saya Fikri dan juga Ustaz Haji Mustafa Bisri. Baiklah halo semuanya, nanti di rumah maupun yang ada di Kendang Sari Surabaya. Tema kita hari ini tetap dukun atau meramal nasib ya Ustaz ya. Berarti dukun itu sangat dilarang. Sangat dilarang. Termasuk syirik ya. Jadi nggak boleh. Tapi mungkin ini Ustaz. Iya, kelihatannya ada yang mau bertanya, silakan monggo, silakan yang bertanya silakan monggo. Nggih, monggo. Kalau orang turun dari sholat sebelum keluar dari musola atau masjid itu lepas jilbab boleh apa enggak? Oh gitu. Jadi hubungannya dengan melepas jilbab. Baik Bu Haji atau siapapun dimanapun Anda berada, Bolone Arek TV Surabaya. Jadi secara umum wanita ini seluruh tubuhnya ini aurat kecuali wajah dan kedua belah telapak tangan. Untuk itu sekalipun sesama perempuan bukan berarti
buka-bukaan. Tetap kita berusaha jaga aurat itu tersebut. Jadi acuannya bukan masalah sholat dan tidak sholat, dimanapun berada. Bayangkan, seandainya sampean nggak waktunya ganti baju, marun nang kamar, cuma hanya sidian pakai BH tok, marun joget-joget dewe, itu juga nggak baik. Padahal tidak ada yang melihat kan itu, tidak ada yang melihat kan. Nah, jadi acuannya bukan aja nggak ada yang melihat, kasihan malaikat ini. Keren itu. Apalagi kalau habis sholat tadi. Apalagi habis sholat di tempat umum langsung dilepas, ya tentu enggak boleh. Sekalipun rambutnya bagus. Ya, rambutnya ya panjang gitu seandainya. Barangkali itu karena kan ketel, hitam penuh, terus marono mamerno barangkali. Itu atau menunjukkan. Tetap prinsipnya seyogianya Amit bagi ibu-ibu, tolong jaga aurat, jangan sampai kemudian semudah itu dibuka. Kalaupun terbuka sepatnya temannya membantu. Tadi, ini masih mending ini, sholat kemudian terlepas sebentar. Sing ironis kadang-kadang minggu-minggu isu lari-lari pagi, akhirnya kentul. Loh Ustaz kok tahu? Iya, kebetulan aku ngelirik sidik. Ustaz kan juga manusia. Iya Ustaz. Nah jangan sampai kalau habis lari pagi tadi udah buka jilbab juga, terus ke dukun lagi. Wah, naudzubillah ya. Iya, jadi tetap pada silakan yang bertanya. Nah, iya betul sekali. Kalau ada yang tanya, kalaupun yang lain ya enggak apa-apa lah itu tadi. Nah iya. Nah, ini silakan yang mau tanya lagi, monggo. Sudah banyak unek-uneknya ini ya. Monggo, bertanya nggih, monggo. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Gufron. Saya ingin menanyakan, saya pengen bantu temen sakit, terus nganter sampai rumah sakit, ternyata biaya dia nggak mampu, terpaksa dia minta diantar ke dukun. Nah itu gimana hukumnya? Kalau saya nggak jadi nganter berarti nggak jadi bantu, tapi kita harus tetap nganter sampai ke dukun. Di mana hukumnya itu, Ustaz? Iya, terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Gufron. Pak Muhammad Gufron, tapi bukan marketingnya Arek TV, marketingnya Mushola Al Jannah ini. Apa itu? Di Al-Quran juga jelas, ta'awanu alal birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak kemudian melegalkan ketika ke dukun membantu, niatnya membantu itu tadi, termasuk hal-hal yang lain. Kalau kemudian ke dukun boleh membantu ngantarkan, saya khawatir nang Girilaya diterno pisan, nang Bangunrejo diterno pisan, nang Moro Seneng diterno pisan. Jangan ya. Ustaz kok pernah ke sana jangan-jangan. Sampai kabeh iku. Jadi baiklah kalau gitu nanti perbincangan ini akan kita selesaikan sesaat lagi karena ada sesi terakhir ini, ada sesi tanya jawab lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Majelis Taklim Arek TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy. Terima kasih Bolo, saya tetap setia menyaksikan acara Majelis Taklim dari Arek TV. Nah kali ini adalah segmen terakhir dari Majelis Taklim hari ini, yaitu mengenai dukun, yaitu ramal nasib. Baiklah Ustaz, kalau tadi sudah ada beberapa pertanyaan dan juga sudah dijawab lagi oleh Ustaz, ini yang lainnya masih pengen tanya nih. Silakan monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya singkat saja, cuma Pak Kartono. Kartono Kartini. Yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz, selama ini orang mungkin belum mengetahui secara perbedaannya antara dukun dan paranormal. Mungkin ada perbedaan mana yang dukun bagaimana, paranormal bagaimana, hanya itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kartono ya. Kali ini menanyakan tentang perbedaan antara paranormal dan dukun. Gimana ini Ustadz? Baik, apa Kartono SHMH S2 ya. Oh, Kuliah S2. tak akeh, enggak disebutna ya apa. Iya ya. Memang kadang-kadang kita kurang jeli. Di antaranya jelas kalau dukun itu tidak sholat kan gitu. Kemudian caranya tidak syar'i. Paranormal pun mungkin bisa jadi 50-50. Apa itu? Satu sisi agamanya Islam, bisa juga tidak syar'i caranya. Untuk itu di samping yang bersangkutan Islam, kemudian soleh ya dan sebagainya, itu satu sisi juga caranya sesuai agama. Jangan kemudian ngawur dan sebagainya. Sebab sudah banyak di hadis boleh misalnya dengan air, dengan zam-zam ditiupkan, dibacakan zikir bersama-sama, itu pengaruhnya luar biasa. Jangankan air, seperti tempat musola ini, kita sering berbuat kebaikan, bukan hanya zikir, tidak hanya sholat, berbuat hasanah, itu pun juga ion-ion positif yang muncul. Sebaliknya kemudian kalau tidak syar'i, itu pun kadang-kadang kelihatan baik pun tidak ada imbasnya, kosong, karena tidak dinilai ibadah oleh Allah. Itu diantara. Jadi kurang lebihnya gitu. Kalau ada yang lain, insya Allah kita lengkapi di pertemuan-pertemuan berikutnya. Minimal dua tadi, yaitu orangnya kalau Islam dalam hal ini ibadahnya gimana. Kemudian yang kedua caranya, syar'i atau tidak. Karena banyak Rasulullah itu subhanallah dibacakan ayat-ayat itu juga bisa sembuh dan sebagainya dan sebagainya. Dan untuk hukumnya mempercayai keduanya gimana ini Ustaz? Jadi kalau mempercayai keduanya dalam arti kan semua dari Allah. Jangankan ke dukun, ke paranormal, ke dokter pun kalau niatnya keliru bahwa yang menyembuhkan itu dokter atau obat itu juga tidak boleh. Tetap semua dari Allah. Apa itu termasuk saja syirik juga Ustaz? Syirik, mempercayai bahwa kekuatan tadi selain daripada Allah. Untuk itu samadyo kita ikhtiar. Harus meluruskan niat juga ini kita ya. Kemudian kekuasaan tertinggi tetap takdir milik Allah SWT. Ya baiklah Ustadz, kalau gitu langsung saja kita diberi kesimpulan untuk pertemuan kita hari ini tentang dukun meramal nasib. Pak Fikri dan jamaah Musola Al-Jannah Bolo dimanapun Bolo berada yang merupakan Bolo Narek TV Surabaya sing muga-muga kata bondo kata arto. Amin ya rabbal alamin. Semoga saja bisa haji ke Mekah mriko nyempurnana rukun Islam kelima. Iya. Tetes ingkang sebejo, tetes ingkang mulya kepareng jenengan piten swarga kan. Baiklah kesimpulannya yaitu kita sudah ada solusi agama. Kepingin hajat apapun bisa sholat hajat. Kepingin kaya ada sholat duha, ada waqiah. Ragu terhadap problem sholat istikharah. Kepingin derajat dunia akhirat tahajud. Dan masih banyak yang lain, entah berupa torekot-torekot istighosa dan sebagainya. Bahkan, Amit ya, kalau sholat 5 waktu berjamaah, itu istiqomah, itu diantaranya apa? Dilampangkan semua kesempitan hidupnya. Baik masalah rezeki, keluarga, dan sebagainya. Cuma kadang-kadang yaitu kita sulit untuk istiqomah sehari semalam berjamaah dan terus-terusan itu tadi. Saya kira itu Mbak. Iya, baik terima kasih Ustadz atas tausiah yang telah diberikan pada kita hari ini dan semoga ilmu tadi yang sudah disalurkan atau disampaikan oleh Ustadz tadi ya bermanfaat bagi kita semua, amin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bolo yang ada di Kendang Sari, Surabaya, Jamaah Musola Al-Jannah dan juga Bolo yang ada di rumah yang telah menyaksikan acara ini dari awal hingga akhir. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, badal haji atau haji amanah atau haji yang diwakilkan itu ternyata hanya 5 juta saja. Makanya cepat bergabung bersama KBIH Pesawat PT Thayyibah Tour and Travel, Jalan Tenggilis Lama 3B nomor 48 Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajib coy.